Shalom semua, kasih kemurahan Tuhan selalu kita terima ketika kita terus berseru sama Bapa. Saat ini saya mau sharing dari Mazmur 61 ayat 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Jadi di sini bisa dibukakan, dalam keadaan terendah sekalipun, tetap ayo kita andalkan Tuhan dan miliki iman. Tuhan pasti pulihkan dan beri rancangan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Ya, makanya dikatakan di sini dari ujung bumi, ibarat dari awal kita mengalami rasa tertekan, rasa sedih, rasa keterpurukan. Ayo tetap langsung berseru dan mendekat sama Bapa. Bahkan di sini lebih ditekankan karena hatiku lemah lesu. Enggak apa-apa, sebagai manusia kita bisa merasa sedih, bisa merasa tertekan ketika ada masalah, tantangan, proses. Enggak apa-apa, tapi mulailah dari ujung, mulailah dari awal di dalam penyerahan sama Tuhan. Jangan mendekat sama Tuhan kalau kondisi hati lagi enak, jangan. Pada saat keadaan tidak baik-baik sekalipun, dari awal dalam keadaan apapun terus melekat sama Tuhan, dalam keadaan seterpuruk apapun, dan dalam pengharapan kita sama Tuhan, ya tetap miliki iman. Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik di balik semua yang sedang kita alami. Makanya dikatakan di sini, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Jadi tetap harus ada iman di balik berserah sama Tuhan. Jangan berserah tapi setelah itu nggak punya harapan apa-apa lagi. Setelah itu ibarat udah nggak punya gairah lagi untuk menjalani hari-hari ke depannya. Bukan seperti itu. Di dalam Tuhan harus tetap ada penyerahan dan iman yang semakin dipupuk lebih tinggi sama kepada Tuhan maksudnya. Makanya di sini katakan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Secara logika lagi sedih kok, langsung punya visi begini, yang terbaik begini. Ya memang di dalam Tuhan harus seperti itu. Kita jangan menyerahkan kondisi hati yang sedang tertekan kepada Tuhan dan setelah itu selesai. Tidak. Di dalam Tuhan kita bisa berserah dalam keadaan tertekan sekalipun, tapi tetap kita harus izinkan iman kita semakin dikuatkan, dan kita harus memilih untuk percaya aja Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik. Tuhan pasti ciptakan rancangan yang terbaik buat kita di balik setiap ketertekanan, proses, masalah yang sedang dihadapi saat ini. Jadi itu bedanya. Di dalam Tuhan iman itu seiring. Karena tanpa iman sama aja kita nggak kenal Tuhan, sama aja kita nggak menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Bukti kita menggantungkan hidup kita sama Tuhan, bukti kita berserah sama Tuhan, ya iman kita semakin bertumbuh. Jadi semua orang bisa mengalami tantangan masalah, tapi tidak semua orang terus dibangkitkan imannya. Karena kalau nggak berserah sama Bapa, tidak ada iman di luar takut akan Tuhan, tidak ada iman di luar berserah sama Tuhan. Jadi ayo, mari kita terus berserah di dalam Tuhan dan terus harapkan yang terbaik, karena kita punya Tuhan yang terbaik. Amin. Ayat 5, biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Jadi di sini bisa diartikan,
Tidak ada tempat perlindungan lain di luar Tuhan, di luar rancangan Tuhan, di luar berharap sama Tuhan di dalam hidup kita. Jadi benar-benar di-refresh lagi melalui firman ini. Karena biarlah itu juga isi hati kita. Kalau kita terlalu rindu untuk selalu di dalam kemahnya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan, di dalam kemurahannya Tuhan, bukan hanya saat kita butuh, tapi selama-lamanya. Itu jadi bagian kita, itu jadi keinginan kita. Jangan merasa nyaman di rumah mewah, nyaman tinggal di bumi, nyaman sedang jalan-jalan di tempat yang mewah. No, itu cuma sesaat, itu cuma kepuasan sesaat. Tapi tempat ternyaman adalah di dalam takut akan Tuhan, di dalam berserah sama Tuhan, di dalam percaya sama kehendak Tuhan, dan di dalam semua rancangan Tuhan. Itulah tempat ternyaman, teraman untuk kita sekarang dan selama-lamanya. Makanya di sini dikatakan, biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita selain Tuhan. Diri kita sendiri, orang terdekat kita, orang yang berkuasa sekalipun, semua yang kita miliki gak bisa melindungi kita, gak bisa memuaskan kita dengan damai sejahtera. Hanya Tuhan, di dalam Tuhan, dan karena Tuhan. Ayo perlahan tapi pasti kita naik tangga di dalam terus diam di kaki Tuhan, di dalam terus bersuka di dalam semua rancangan yang Tuhan izinkan kita alami. Ayo naik tangga di dalam iman sama Tuhan. Amin. Terus ayat 7, tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Ayat 8, kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Jadi dibukakan di sini, diibaratkan termasuk raja, termasuk pribadi yang berhasil ketika terus bersemayam di dalam Tuhan, maka upah yang bisa diterima adalah umur panjang, turun-temurun, dan kasih setia, kebenaran itu yang menjaga pribadi setiap orang yang memiliki iman yang kokoh. Amin. Jadi maksudnya di sini diartikan, ketika hidup kita terus bersemayam di dalam Tuhan, terus berserah hati di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, maka umur yang terbaik itu Tuhan rancangkan. Dan umur bukan hanya terbatas usia, bisa umur pekerjaan kita, bisa umur keberhasilan kita, bisa umur keturunan kita kelak, bisa umur kelanggengan dalam keluarga, dalam hubungan. Tuhan akan jagai umur-umur itu. Bukan hanya masalah usia kapan meninggal, no. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita terus berserah, berharap, dan mengandalkan Tuhan, setiap apa yang kita miliki di hidup ini, setiap apa yang diizinkan kita jalani, itu Tuhan jagai sempurna. Tidak akan dengan gampang diporak-porandakan oleh siapapun, apalagi si jahat. Ada penjagaan yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh kuasa apapun. Amin. Betapa luar biasanya kan ketika kita terus di dalam Tuhan. Bukan maksudnya tidak pernah ada masalah atau tantangan, enggak. Setiap orang punya masanya, tapi yang paling penting akhirnya adalah di dalam Tuhan kita terus mengalami kemenangan, kita terus mengalami damai sejahtera, dan yang terpenting Tuhan berkenan di hidup kita. Tapi tidak ada salahnya kita tetap mengimani setiap apa yang Tuhan percayakan itu juga dijagai sempurna, karena perlindungan yang paling sempurna ya dari Tuhan. Baik usia kita ditentukan Tuhan yang terbaik, baik masa pekerjaan kita yang terbaik, masa keberhasilan yang terbaik, masa hubungan dalam keluarga yang terbaik, bahkan utuh, langgeng selamanya. Itu karena penjagaan Tuhan yang sempurna juga.
kita juga melakukan bagian kita, terus berserah dan memegang prinsip kebenaran, bagian Tuhan benar-benar melindungi, menutup bungkus kuasa darahnya. Jadi makanya dikatakan di sini, ibarat tambahkanlah umur raja. Jadi kita akan menjadi raja dalam iman, raja dalam takut akan Tuhan ketika kita terus di dalam Tuhan, berharap, berserah dan mengandalkan Tuhan. Ayo jadi raja dalam iman, raja di dalam takut akan Tuhan. Maka semuanya ditambahkan kepadamu dan perlindungannya sempurna untuk semua yang kita miliki, semua yang kita jalani, bahkan keturunan kelak dalam perlindungan yang sempurna. Itu janji Tuhan. Tapi bagian kita ya terus bersemayam, terus di dalam perlindungan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Berproses tapi harus menuju ke situ. Biarlah itu jadi kerinduan kita. Amin. Terus di ayat 9, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Jadi kalau diartikan bermazmur itu membuat dalam bentuk senandung, dalam bentuk lagu, ungkapan hati kita dalam memuji Tuhan. Tapi di sini diartikan, maka aku hendak memasmurkan namamu selama-lamanya. Biarlah yang menjadi gairah dalam hidup kita, yang menjadi melodi dalam hidup kita, yang menjadi irama dalam hidup kita, itu adalah terus memuji Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita jalani saat ini. Biarlah terus ada Tuhan di depan segala sesuatu yang kita jalani, kita harapkan, kita rancangkan, kita imani. Itu tandanya kita ibarat menikmati melodi lagu, menikmati melodi Tuhan, menikmati nyamannya kebenaran Tuhan untuk menjadi gairah di hidup kita. Dan dikatakan di sini, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Jadi mungkin ada beberapa orang punya nazar, punya janji yang harus ditepati. Tapi kenapa di sini hari demi hari? Jadi ibarat kita harus bernazar hari demi hari. Jadi di sini, jadi dimaksudkan membayar nazar hari demi hari. Di sini, setiap hari kan kita beri waktu untuk telinga kita mendengar kebenaran. Dan di dalam kebenaran firman-Nya, baik yang kita baca, kita renungkan, atau kita dengar melalui media sosial dan sebagainya, itu kan ada kehendak-kehendak Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan mau di sini itu bagian dari nazar kita. Harus setelah kita dengar ya kita lakukan. Memang itu gak gampang, tapi itulah kerinduan Tuhan untuk hidup kita. Jadi buktinya kita menikmati irama kebenaran, menikmati melodi kebenaran Tuhan, dengan membayar nazar, dengan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Pelan tapi pasti, pernah gagal coba lagi, gagal coba lagi, terus dan terus. Jadi Tuhan rindukan demikian. Bukan hanya kita enak mendengar kebenarannya atau janjinya, tapi kita lakukan setiap hari, bayar harga, bagaimana mau melakukannya, bagaimana menyerahkan keegoan kita untuk mau ikut akan kehendaknya. Itulah nazar kita. Makanya dikatakan di sini bayar nazar hari demi hari. Agak serem ya. Jadi hati-hati sih. Kita tahu, kita lakukan. Itu maunya Tuhan, bukan hanya tahu doang. Kalau tahu doang, iblis juga tahu. Jadi ayo kita berlomba-lomba membayar nazar dari kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan. Kita minta kekuatan Tuhan dan kelembutan hati untuk mau melakukannya. Kita tetap semangat,
kita tetap menyerahkan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan dan mengimani segala sesuatu yang terbaik menurut Tuhan, dan menikmati setiap perlindungan Tuhan yang luar biasa, dan terlebih membayar nazar dengan melakukan apa perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, kesenangan Tuhan yang kita ketahui setiap hari ketika kita mendengar kebenarannya, dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Tapi itulah tujuan kita. Jangan tidak punya tujuan dalam hidup ini. Apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, tujuan akhir kita yang membayar nazar kita hari demi hari. Karena itu kerinduan Tuhan, supaya hidup kita semakin dipenuhi kasih, kemurahan, dan Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.